Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang kali ini, anak-anakku sekalian yang saya cintai, kita akan membahas terkait dengan konsep dasar kebijakan pendidikan, melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya. Seperti kita ketahui bahwa dalam konsep dasar kebijakan pendidikan itu diturunkan dari kebijakan publik, diturunkan dari kebijakan publik di mana publik sebagai stakeholders memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang baik, sehingga pendidikan merupakan kebijakan publik yang diturunkan dalam kebijakan pendidikan. Kebijakan publik adalah kebijakan untuk memperbaiki kehidupan publik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian yang saya cintai. Kita akan melanjutkan pembahasan dari yang minggu kemarin, masih terkait dengan konsep dasar kebijakan pendidikan. Seperti kita ketahui bahwa kebijakan pendidikan diturunkan dari kebijakan publik, di mana publik sebagai stakeholder memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang baik, yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Kebijakan publik merupakan kebijakan untuk memperbaiki kehidupan publik. Contoh kebijakan publik, misalkan, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian yang saya cintai. Pada kesempatan siang kali ini kita masih membahas konsep dasar kebijakan pendidikan. Seperti kita ketahui bahwa kebijakan pendidikan diturunkan dari kebijakan publik. Publik itu sendiri adalah stakeholders dari pendidikan. Kebijakan publik merupakan kebijakan untuk memperbaiki kehidupan publik. Contoh kebijakan publik terkait misalkan tentang BBM, tentang harga beras, gabah, penuntasan wajar dikdas, kenaikan gaji PNS, kenaikan tarif dasar listrik, dan lain-lain. Sementara itu, kebijakan pendidikan adalah keputusan-keputusan yang berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan. Contoh kebijakan pendidikan yang sekarang ada, pembebasan SPP bagi SD dan SMP, alokasi pembiayaan pendidikan 20% dari APBN, Merdeka Belajar, kampus mengajar, zonasi sekolah, dan lain-lain. Dalam prosesnya, pembuatan kebijakan pendidikan mengikuti alur dimulai dari problem identification, kemudian menetapkan kriteria, membuat alternatif-alternatif solusi, kemudian melakukan evaluasi terhadap masing-masing alternatif, kemudian melakukan proses pengambilan keputusan, dan kemudian memonitoring outcome dari kebijakan itu. Dalam 6 tahapan proses pembuatan kebijakan, seperti kita ketahui dan kita lihat tadi di atas, yang pertama masalah pokok, yang penting untuk melakukan pembuatan kebijakan. Apa yang menjadi masalah pokoknya? Kemudian kriterium-kriterium terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian menetapkan alternatif-alternatif yang terbaik, selanjutnya menentukan alternatif terpilih. Yang kelima, menjelaskan dan mengkomunikasikan, bahkan mendemonstrasikan kebijakan yang diterapkan. Yang keenam, memantapkan pelaksanaan dan melihat hasil kebijakan. Selanjutnya, dalam 3 tahapan proses, kita melihat bahwa proses pembuatan kebijakan pendidikan terdiri dari masalah pokok, alternatif solusi, dan bagaimana mengimplementasikan kebijakannya itu sendiri. Kalau dilihat dari 2 tahapan proses inti, maka proses pembuatan kebijakan itu bisa kita lihat dari pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan. Proses pembuatan kebijakan memperhatikan berbagai hal terkait dengan bagaimana proses itu dilakukan dan apa yang diharapkan sebaik mungkin. Dalam kaitan dengan proses pembuatan kebijakan, maka setting lingkungan dibutuhkan, kemudian siapa yang menjadi pengambil keputusan, masalah apa yang diputuskan, dan solusi alternatif apa yang terpilih untuk menyelesaikan masalah ini. Sifatnya resiprokal, artinya bahwa dari semua komponen dalam proses pembuatan kebijakan, apakah itu lingkungan,
kemudian pengambil keputusan, masalah, dan solusi itu sangat terkait satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, ketika kita membicarakan proses pembuatan kebijakan, maka di ujungnya bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan. Dari cara mengimplementasikan kebijakan, maka secara utuh kita melihat bahwa kebijakan itu diimplementasikan melalui sebuah proses mekanisme yang memperhatikan lingkungan dan memperhatikan publik sebagai pengguna kebijakan. Artinya bahwa kebijakan itu memiliki mekanisme untuk memperoleh hasil yang sebaik mungkin dengan tentunya dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya sarana prasarana, dan sumber daya lainnya yang memungkinkan bahwa mekanisme terkait dengan kebijakan itu bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, mari kita lihat dari aspek mekanismenya itu sendiri bahwa sebuah mekanisme dalam implementasi kebijakan maka harus memperhatikan tantangan dan hambatan yang akan dihadapi dalam implementasinya. Sementara ketika tantangan dan hambatan itu kita bisa lihat, kita juga harus mempersiapkan infrastruktur kebijakan. Karena kalau tidak, mekanisme itu tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karenanya, mekanisme itu harus didukung oleh satu strategik yang memungkinkan bahwa tantangan dan hambatan bisa diminimalisir, kemudian infrastruktur yang kita miliki bisa mendukung ke arah efektivitas dan efisiensi hasil yang diharapkan dari kebijakan. Tentunya hasilnya berupa perubahan atau perbaikan atas sebuah kebijakan itu. Selanjutnya, dalam strategik implementasi, tentunya ketika membicarakan strategik implementasi terkait dengan kebijakan yang akan dilakukan, maka kita harus melihat faktor pendukung apa yang memungkinkan bahwa kebijakan itu bisa diimplementasikan dan faktor apa yang memungkinkan bahwa kebijakan itu akan mendapatkan hambatan-hambatan. Pressure ya, dorongan-dorongan yang memungkinkan akan mengurangi efektivitas sebuah kebijakan. Oleh karenanya, strategik harus memperhatikan prioritas, strategik harus memperhatikan sumber daya sehingga target yang diharapkan dapat tercapai dan ujungnya adalah hasil yang diharapkan bisa diwujudkan. Selanjutnya, dalam konteks isu dalam kebijakan pendidikan sekarang sangat banyak sekali bahwa isu-isu masa kini terkait dengan kebijakan, contoh pembiayaan pendidikan 20% dari APBN, sertifikasi guru, guru penggerak, MBKM, analisis kemampuan dasar atau AKM, pendidikan daring, pengelolaan pendidikan digital, pendidikan yang adil dan merata, serta e-learning. Demikian, mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa mempertegas, bisa memperjelas bagaimana sebuah proses alur kebijakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.